to the learning video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, anak-anak? Oke, masih semangat, masih sehat ya? Kemarin kita ketemu di pelajaran rumah. Sekarang kita bertemu di pelajaran sarana dan prasarana. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kompetensi dasar apa saja yang dibahas di semester genap ini. Dan sekarang yang kita bahas adalah KD 3.1 tentang memahami administrasi sarana dan prasarana kantor, dan 3.2 memahami regulasi sarana dan prasarana kantor. Dalam KD 3.1 ada 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana kantor. Kedua, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ketiga, tujuan dan fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Banyak pengertian tentang sarana dan prasarana. Nah, ini yang pertama adalah pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha pembangunan, proyek, dan lain sebagainya. Kedua adalah pengertian administrasi sarana dan prasarana secara umum, yaitu perangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan. Bisa merupakan alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut tercapai. Pengertian dari prasarana sendiri adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan dan penyelenggaraan. Sedangkan untuk pengertian sarana adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan. Jadi kalau bisa disimpulkan, prasarana itu adalah tempat atau wadah, sedangkan sarana itu adalah penunjang yang digunakan, yaitu peralat atau perlengkapan. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana ada 10. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan? Perencanaan pengadaan adalah penerapan secara sistematis tentang pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Dari fungsi perencanaan ini ada 2, yaitu yang pertama, mengontrol setiap langkah kegiatan. Kedua, bila terjadi kendala atau hambatan, maka rencana yang tadi dibuat itu digunakan untuk memberi arahan perubahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu prakualifikasi. Itu adalah pembelian yang dimaksud prakualifikasi ini adalah yang seleksi rekanan oleh para bisa mengikuti tender. Jadi yang melakukan tender ini atau yang mengikuti tender yaitu rekanan yang terpercaya saja. Ketiga yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang ini adalah kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dan ada beberapa macam pengadaan barang: pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan perabot, pengadaan kendaraan atau alat transportasi, dan kelima, pengadaan sarana alat kantor atau alat tulis kantor. Keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan ini adalah kegiatan menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, baik yang belum atau akan didistribusikan. Kegiatan menyimpan ini meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Kelima
adalah inventarisasi, kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini sendiri memberikan input yang sangat berharga dan berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Nomor 6 yaitu penyaluran. Penyaluran ini adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lainnya. Ketujuh adalah pemeliharaan. Guna dari pemeliharaan ini adalah agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak penimbunan gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan teratur. Nomor 8 adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah kegiatan untuk memperbaiki barang yang rusak dengan tambal sulam atau menggantikan suku cadang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama atau bisa digunakan lebih lama lagi. Nomor 9 adalah penghapusan. Penghapusan ini maksudnya gimana? Ketika barang yang direhabilitasi itu barangnya ternyata mahal, lebih mahal daripada daya pemakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dihapuskan dari daftar inventarisasi. Dan yang terakhir atau nomor 10 adalah pengendalian. Semua kegiatan dari 1 sampai 9 itu tidak akan berjalan tanpa terkendali atau tanpa pengendalian. Sebab seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serempak, dan terpadu. Itulah gunanya pengendalian. Fungsi dari sarana dan prasarana sendiri itu berbeda-beda sesuai lingkup dan penggunaannya. Misal, sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi wisata dan sebagainya. Namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Tujuan dari sarana dan prasarana sendiri adalah 1. Menciptakan kenyamanan. 2. Mempercepat proses kerja. 3. Menciptakan kepuasan. 4. Meningkatkan produktivitas. Dan 5. Hasilnya lebih berkualitas. Fungsi administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam proses perencanaan ini harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, harus jelas tujuan. Selain dari tujuannya yang harus jelas juga sasarannya, jenis dan bentuk kegiatannya, siapa pelaksananya, prosedur, metode, dan teknis pelaksanaannya, bahan peralatan yang diperlukan, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Yang nomor 2 itu harus realistis. Ketika tadi semuanya sudah jelas, kejelasan itu harus realistis dengan tujuan yang akan ditargetkan. Nomor 3 yaitu harus terpadu. Maksud dari terpadu ini adalah rencana harus memperhatikan unsur-unsur yang baik, sifatnya inisiatif maupun non-inisiatif. Rencana harus memiliki tata urut yang teratur dan disusun berdasarkan skala prioritas. Nomor 2 adalah pengorganisasian. Nah, yang dimaksud dalam pengorganisasian di sini itu apa? Yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah mengidentifikasi, dikaji kembali pekerjaan yang telah direncanakan dan dirincikan. Nah, setelah sudah dikaji, kita tentukan
menentukan personil yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut. Setelah menentukan personil, memberikan informasi yang jelas kepada guru tentang tugas kegiatan yang harus dilaksanakan, mengenai waktu, tempat, serta hubungan kerja yang baik. Ketiga yaitu menggerakkan. Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan beberapa pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-sama. Nomor 4 yaitu memberikan arahan. Nah, fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada guru yang dipimpinnya agar terhindar dari penyimpangan, kesulitan, kegagalan, dan melaksanakan tugas. Nomor 5, pengordinasian upaya kepala sekolah untuk menyelenggarakan gerak langkah dan memelihara prinsip taat asas atau konsisten pada setiap dan seluruh guru dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Yaitu pengendalian. Nah, fungsi ini itu mencakup upaya kepala sekolah untuk mengamati seluruh aspek dan unsur persiapan dalam pelaksanaan program kegiatan, menilai beberapa jauh kegiatan yang dapat mencapai sasaran dan tujuan. Ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang timbul saat kegiatan. Keempat, mencari dan menyarankan atau menentukan cara-cara pemecahan masalah dan menguji coba atau menerapkan cara pemecahan masalah yang telah dipilih. Dan yang terakhir adalah inovasi. Upaya ini untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan diri para guru untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kreatif dan inovatif. Apa itu yang dimaksud dengan regulasi? Pengertian regulasi menurut KKTI yaitu sebagai sebuah peraturan secara lebih lengkap. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi sendiri bisa diartikan dengan tata aturan atau peraturan tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan. Regulasi atau peraturan sarana prasarana kantor sendiri itu ada dua, yaitu pertama ada Permen PAN RB nomor 48 tahun 2013. Nah, Permen PAN ini membahas tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian PAN RB. Nomor 2, Kemendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Apa perbedaan ruang kantor dan ruang penunjang? Nah, di sini yang akan kita bahas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 48 tahun 2013. Ruang kantor itu adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memahami persyaratan yang estetik. Contoh dari ruangan kantor sendiri itu adalah ruangan kerja, ruangan tamu, ruangan rapat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ruangan penunjang itu adalah ruangan yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. Contohnya apa? Perpustakaan, ruang ibadah, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, ruang merokok,
ruang menyusui, dan lain sebagainya. Jadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Free konsultasi di nomor WA di bawah ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan tanya ke WA saya pribadi atau di grup di jam mata pelajaran saya. Dan jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom. Kalian bisa masuk, klik di deskripsi YouTube bawah. Jangan lupa untuk merangkum materi hari ini di buku masing-masing dan diupload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kita semua hari ini ataupun untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.